Halo semua, saya Mangatus Sinaga dengan NPM 24120111302. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan HAM di dunia dari masa ke masa, serta sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Sejarah perkembangan HAM di dunia dari masa ke masa. Pertama ada Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah merupakan salah satu dokumen awal yang secara eksplisit mengatur hubungan hak dan kewajiban antar individu dan kelompok dalam sebuah komunitas yang multi etnis dan multi religius. Disusun oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah, piagam ini lebih dari sekedar perjanjian politik. Piagam ini menjamin kebebasan beragama, melindungi hak-hak minoritas termasuk Yahudi, menetapkan sistem keperadilan, dan menegaskan kewajiban solidaritas antara warga. Inilah bentuk awal pengakuan tentang hak berbasis kolektif dan individu dalam tatanan sosial yang beragam. Yang kedua ada Magna Carta pada tanggal 15 Juli 1215. Magna Carta adalah tonggak penting dalam hukum Inggris yang membatasi kekuasaan monarki absolut Raja John. Dokumen ini muncul akibat konflik dengan bangsawan yang menuntut perlindungan terhadap sewenang-wenangan penguasa. Magna Carta mengandung prinsip kunci seperti hak atas peradilan yang adil atau due proses, larangan terhadap penahanan sewenang-wenang atau habeas corpus, dan pembatasan pungutan pajak tanpa persetujuan. Meski awalnya bersifat khusus bagi golongan bangsawan, dokumen ini menjadi batu fondasi bagi prinsip-prinsip hak sipil dan hukum konstitusional di masa depan. Selanjutnya ada Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776. Dokumen ini menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak alami tak dapat dicabut seperti hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Declaration of Independence menegaskan bahwa pemerintah dibentuk atas dasar persetujuan rakyat, dan jika pemerintah melarang hak-hak ini, rakyat berhak menggantinya. Ini adalah langkah penting dalam pembentukan konsep hak asasi manusia sebagai hak natural rights, dan penegasan prinsip kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada Declaration of the Rights of Man and of the Citizen pada tahun 1789. Lahir dari Revolusi Prancis, deklarasi ini mengartikulasikan hak asasi yang universal dan tidak bisa dicabut, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas berpartisipasi dalam pemerintahan, dan kesetaraan di depan hukum. Dokumen ini melawan struktur feodalisme dan otoritarisme monarki, serta berperan besar dalam perkembangan teori politik liberal dan demokrasi modern. Deklarasi ini menekankan hak-hak sipil dan politik serta memisahkan kekuasaan negara. Selanjutnya ada Bill of Rights Inggris pada tahun 1689. Diresmikan setelah Revolusi Glorious yang menggulingkan Raja James II, Bill of Rights menjadi dokumen fundamental dalam mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyat dan parlemen. Dokumen ini mengatur perlindungan kebebasan dasariah seperti kebebasan berbicara di depan parlemen, hak untuk mengajukan petisi, dan larangan hukum yang kejam. Bill of Rights memperkuat sistem monarki konstitusional dan menjadi salah satu tolak ukur perkembangan demokrasi parlementer serta perlindungan HAM dalam tradisi Anglo-Saxon. Selanjutnya ada The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Setelah tragedi Perang Dunia Kedua dan genosida Holocaust, PBB mendeklarasikan UDHR sebagai standar global mengenai hak-hak dasar manusia. UDHR memuat 30 pasal yang menguraikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Meskipun bukan perjanjian mengikat secara hukum, UDHR telah menjadi dasar penting berbagai instrumen HAM internasional dari nasional. Selanjutnya ada International Covenants on Civil and Politics Rights dan Economic, Social, and Cultural Rights pada tahun 1966. Piagam ini memperluas landasan hukum HAM dengan mengikat negara-negara di dalamnya secara hukum. ICCPR menjamin hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak atas pengadilan yang adil. Sementara ICESR menegaskan hak ekonomi dan sosial termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, dan serta hidup yang layak. Penegakan dan pelaporan implementasi kedua konvensi diawasi oleh komite PBB. Selanjutnya ada Bundles of International Conventional dan Vienna Declaration pada tahun 1993. Seiring berkembangnya isu HAM, PBB dan komunitas internasional mengadopsi sejumlah konvensi seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Melawan Penyiksaan. Deklarasi Wina tahun 1993 memperkuat prinsip universalitas, saling ketergantungan, dan tidak dapat dibagi dalam HAM. Ini menandai pengakuan bahwa HAM harus
dipromosikan secara menyeluruh dan tidak bisa dipromosikan. Selanjutnya ada pengakuan HAM secara regional atau rincian kompleks. Yang pertama, regional Eropa. Dewan Eropa dibentuk pada tahun 1949 sebagai badan antara pemerintah yang berfokus pada kerjasama politik dan integrasi sosial, dengan HAM sebagai pilar utama. Konvensi Eropa tentang HAM pada tahun 1950 memberikan kerangka hukum yang mengikat untuk perlindungan hak sipil dan politik warga negara. Lembaga penting dibentuk seperti Komisi HAM Eropa yang sebelumnya menangani pengaduan dan memberikan rekomendasi serta Pengadilan HAM di Eropa pada tahun 1960 yang memberikan putusan final dan mengawasi pelaksanaan konvensi di negara-negara anggota. Pengadilan ini memungkinkan individu membawa kasus pelanggaran HAM oleh negara ke tingkat internasional menjadi model perlindungan HAM yang efektif. Yang kedua, ada regional Amerika, ada dibagi menjadi beberapa, yaitu organisasi negara-negara yang Amerika atau OAS dibentuk pada tahun 1948 dan menempatkan penegakan HAM sebagai salah satu misinya. Yang kedua, Deklarasi Amerika tentang HAM dan Kewajiban Manusia pada tahun 1948 menentukan hak-hak dan kewajiban dasar sambil mengakui tanggung jawab negara-negara untuk menjamin hak-hak tersebut. Selanjutnya ada sistem inter-Amerika. HAM kemudian memperkuat perlindungan dengan dibentuknya Komisi HAM Inter-Amerika dan Pengadilan HAM Inter-Amerika, memungkinkan penanganan pelanggaran HAM di tingkat regional dengan mekanisme pengaduan dan putusan yang mengikat. Selanjutnya dari regional Afrika, dibagi menjadi beberapa, yaitu berbeda dengan Eropa dan Amerika. HAM awalnya kurang menjadi fokus utama Organisasi Kesatuan Afrika atau OAU. Pada tahun 1981, Piagam Afrika tentang HAM dan Hak Penduduk African Charter on Human and People's Rights diterbitkan mengkombinasikan hak individu dan hak kolektif seperti hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat. Pada tahun 2002, Uni Afrika resmi menggantikan OAU dan menegaskan HAM sebagai prioritas utama serta membentuk Mahkamah Afrika untuk hak asasi manusia yang mulai aktif setelah dikeluarkannya protokol pada tahun 2008 guna menegakkan hukum HAM di seluruh benua. Dan ada pendekatan Afrika juga unik di mana HAM dilangsungkan terkait erat dengan konsep tanggung jawab sosial dan komunitas. Lanjutnya ada regional Asia dan ASEAN. Walaupun Asia memiliki keberagaman budaya dan politik, negara-negara ASEAN mulai lebih serius memperhatikan HAM sejak 1993 dengan penandatanganan deklarasi Wina pada Konferensi Dunia HAM di Wina. ASEAN kemudian mengeluarkan Joint Communique yang menegaskan komitmen kolektif untuk menghormati HAM dan memulai dialog regional terkait isu-isu HAM. Namun terbatasnya institusi formal perlindungan HAM dan penegakan hukum antara negara-negara anggota ASEAN masih menjadi tantangan hingga kini. Upaya terkait HAM juga diselaraskan dengan prinsip non-intervensi dan kebebasan budaya atau kekerasan budaya yang seringkali membuat pendekatan HAM di Asia berbeda dengan standar internasional Barat. Selanjutnya sejarah perkembangan HAM di Indonesia sendiri. Pertama, masa pro kemerdekaan atau sebelum 1945 atau sebelum masa kemerdekaan, perjuangan HAM di Indonesia berawal dari kesadaran masyarakat terhadap kebebasan dan hak-hak dasar selama masa penjajahan Belanda. Organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tahun 1908 menjadi pelopor perjuangan hak untuk kebebasan berpendapat dan hak-hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, organisasi seperti Syarikat Islam dan Ispartis juga memperjuangkan keadilan sosial dan kemerdekaan dari penindasan kolonial. Yang kedua ada masa kemerdekaan dan demokrasi parlementer pada sekitar pada tahun 1945 hingga 1959. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengakuan hak asasi manusia mulai diatur dalam Undang-Undang 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat, hak memilih, kebebasan berpers, dan hak berserikat. Masa demokrasi parlemen antara 1950 dengan 1999 memperkuat perlindungan HAM dengan sistem demokrasi liberal yang membuka ruang lebih luas untuk partisipasi politik dan kebebasan sipil. Yang ketiga ada masa Orde Baru, Orde Lama dan Orde Baru pada tahun 1999 dan 1998. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pelanggaran HAM terjadi secara sistematis termasuk pengakangan kebebasan berpendapat, menahanan tanpa proses hukum dan penghilangan paksa. Meski begitu, pada tahun 1993 sebagai respons atas tekanan nasional dan internasional, Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan investigasi, pendidikan, mediasi, dan advokasi HAM. Yang keempat ada era reformasi dan penguatan HAM pada tahun 1998 hingga sekarang.
Era reformasi membawa kemajuan besar dalam perlindungan HAM, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menambahkan bab khusus tentang HAM, bab 9A, serta pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum kuat bagi Komnas HAM dan memperkuat mekanisme perlindungan HAM. Pada tahun 2000, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia yang mendirikan pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM ini memiliki kewenangan menyidangkan kasus-kasus yang dianggap pelanggaran HAM berat di Indonesia. Lalu ada tantangan dan transformasi. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan HAM seperti ketidakmerataan perlindungan HAM di berbagai daerah, masih terjadinya pelanggaran HAM, termasuk terhadap kelompok minoritas. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya dan dukungan politik terhadap Komnas HAM dan pengadilan HAM. Lalu ada perluasan pendidikan dan budaya HAM di masyarakat yang masih harus ditingkatkan. Namun kebebasan Komnas HAM dan pengadilan HAM menjadi bukti komitmen Indonesia untuk meningkatkan penghormatan dan penegakan HAM sesuai dengan standar internasional dan nilai-nilai Pancasila. Untuk kesimpulannya dari materi tersebut, sejarah HAM di Indonesia dari masa ke masa, dari pra kemerdekaan hingga era reformasi, penunjukan perubahan signifikan dan dari kesadaran hak dasar hingga implementasi hukum yang lebih lengkap dan komprehensif. Pembentukan Komnas HAM tahun 1993 dan pengesahan Pengadilan HAM tahun 2000 menjadi tonggak penting dalam penegakan proses keadilan dan perlindungan HAM secara nyata. Proses ini mencerminkan usaha terus-menerus dalam memperkuat demokrasi dan mempersupremasi hukum di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan HAM di dunia dari masa ke masa serta sejarah perkembangan HAM di Indonesia sendiri. Saya Mengatur Sinaga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang bagus. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.